Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia, pembelajaran tanam. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan mengidentifikasi perilaku orang-orang di sekitarnya, siswa dapat menunjukkan akibat tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh kepedulian. 2. Dengan mengamati, siswa dapat menemukan contoh perilaku yang merusak lingkungan alam dengan penuh kepedulian. 3. Dengan wawancara, siswa dapat mengetahui bentuk-bentuk usaha pelestarian lingkungan alam dengan penuh kepedulian. Setelah kamu ketahui bahwa ikut menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam termasuk salah satu kewajiban sebagai warga negara, banyak contoh perilaku yang dapat ditemukan kaitannya dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menjaga lingkungan alam dan sumber daya alam di sekitar kita. Salah satunya dengan mendaur ulang sampah, limbah, atau barang-barang bekas tidak terpakai. Jika kewajiban ini kamu laksanakan, tentunya lingkungan alam sekitarmu akan tetap terjaga dan lestari. Kamu pun dapat menghasilkan produk yang berdaya guna, seperti yang ada dalam tayangan ini.
Namun sebaliknya, apa yang akan terjadi jika kewajibanmu menjaga lingkungan alam tidak kamu laksanakan? Tentunya akan banyak terjadi masalah, bahkan bencana seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan menjangkitnya penyakit karena sampah. Hal yang demikian juga berlaku pada sendi kehidupan yang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah berjalan seimbang agar kehidupan dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib, dan semua kebutuhan dapat terpenuhi dengan baik pula. Akibat tidak melaksanakan kewajiban. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita tidak boleh menuntut hak kita sebelum kewajiban kita laksanakan dengan baik. Contoh sederhana adalah ketika kamu menginginkan nilai yang bagus, maka kamu harus belajar terlebih dahulu.
Berikut contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. 1. Jika ingin sehat, kamu harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalmu. 2. Jika ingin terhindar dari banjir, jangan membuang sampah di sungai. 'Dan jika kamu menginginkan udara yang bersih, kamu harus mau menanam pohon.' Itulah contoh sederhana pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang dan dapat dilakukan sehari-hari. Bagaimana dengan kewajiban sebagai warga negara? Apakah kamu telah melaksanakan kewajibanmu? Nah, hanya kamu yang tahu ya. Anak-anak, dengan kalian melihat semua tayangan-tayangan tadi, mungkin kamu punya bayangan harus bagaimana ya, seperti itu. Nah, sekarang coba kalian pikirkan, haruskah orang yang mengabaikan kewajiban itu diberi sanksi? Mengapa? Nah, berikan alasanmu. Yang kedua, sebutkan contoh sanksi bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban.
Nah, silahkan kalian tulis, kalian kerjakan di buku tugasmu. Silakan bisa ditulis kewajiban yang dilanggar itu apa. Setelah itu contoh sanksinya apa. Jadi kewajiban yang dilanggar itu apa, lalu contoh sanksinya apa. Gitu. Anak-anak, kita lanjutkan. Akibat tidak memperoleh hak. Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan akan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, sehingga tidak dibenarkan jika warga negara hanya melaksanakan salah satunya. Apakah itu hak atau kewajiban? Keduanya harus dilaksanakan secara merata dan seimbang. Pernahkah kamu melihat kejadian seorang warga negara tidak memperoleh haknya sebagai warga negara? Nah, apakah kamu sendiri pernah mengalaminya? Bagaimana dengan hak kamu untuk memperoleh pendidikan yang layak? Sudahkah terpenuhi? Coba kamu bayangkan jika orang tua melarang atau membatasimu untuk bersekolah dan memperoleh pendidikan. Sementara kamu ingin sekali meraih cita-citamu, ingin seperti teman-temanmu yang lain, menuntut ilmu setinggi-tingginya. Kira-kira bagaimana perasaanmu dan apa yang akan kamu lakukan? Dalam masalah ini, jelas bahwa hak kamu sebagai warga negara telah dilanggar. Oleh karena itu, kamu akan merasa sedih, kecewa, dan marah. Tindakan terbaik yang dapat kamu lakukan adalah dengan menanyakannya langsung kepada orang tuamu dan meminta orang tuamu untuk memenuhi hakmu. Nah, anak-anak, ini salah satu contoh akibat tidak dilaksanakannya kewajiban terhadap lingkungan. Salah satu contohnya adalah dengan membuang sampah ke sungai yang dapat mengakibatkan banjir. Coba anak-anak perhatikan peristiwa ini. Prihatin sih, cuman gimana lagi, saya harus kerja.
Lah ya men do ngerti kabeh sak Indonesia. Buang sampah nang kali ngono ta? Kok sak Indonesia men ngerti kabeh. Buang sampah nang kali. Kudune kan buang sampah nang tempat sampah. Ini orangnya yang suka buang sampah sekarang ketahuan. Ah, ini orangnya nih, orang mana ini, Pak? Besok saya tangkap ini. Ayo. Iya, ini orangnya, orang-orang tidak bertanggung jawab nih. Ini orangnya nih, Bu, Pak. Ini orangnya, Pak. Ini orangnya nih, Bu. Ini orangnya nih, Pak. Kamu cinta pada adik kurang nih, kita yang kena. Awas nih, udah masuk. Mengapa Jakarta setiap tahun banjir? Setiap musim hujan, Jakarta banjir. Saat di Jakarta tidak terjadi hujan lebat, tetapi di puncak hujan lebat, maka Jakarta pasti banjir. Orang-orang menyebutnya banjir kiriman. Mengapa begitu? Daerah puncak di Bogor lebih tinggi daripada Jakarta. Di puncak yang berhawa dingin, banyak didirikan villa tempat berlibur. Pembangunan villa di puncak dilakukan dengan menebang pohon-pohon di hutan daerah tersebut.
Akibatnya, wilayah hutan banyak berkurang. Ketika di puncak turun hujan lebat, air hujan terus mengalir ke bawah karena tidak ada akar-akar pepohonan yang dapat menahan air hujan di dalam tanah. Air hujan terus turun ke dataran yang lebih rendah hingga terkumpul di sungai. Lalu air sungai akan mengalir deras menuju laut. Jakarta berada di dekat laut. Sungai-sungai di Jakarta menerima aliran deras air sungai dari Puncak dan Bogor. Jika sungai di Jakarta cukup besar untuk menampung derasnya sungai, tentu tidak akan terjadi banjir. Namun, sungai-sungai di Jakarta banyak yang sudah sempit dan dangkal. Selain karena lumpur, sempit dan dangkalnya sungai di Jakarta juga akibat kebiasaan buruk warga masyarakatnya yang sering membuang sampah ke sungai. Selain itu, tanah terbuka untuk resapan hujan di Jakarta semakin sempit. Banyak lahan sudah berubah menjadi gedung dan disemen. Ketika hujan, sedikit sekali air yang dapat diserap oleh tanah. Sisa air hujan mengalir ke selokan dan berlanjut ke sungai. Untuk menampung air hujan yang turun di Jakarta saja, perlu sungai yang lebar dan dalam. Apalagi jika ditambah air hujan yang mengalir dari dataran tinggi seperti Bogor dan Puncak. Oleh karena itu, sungai tidak akan muat menampung semua air itu. Akibatnya, air meluap keluar dan membanjiri Jakarta. Anak-anak, kamu telah menyimak yang berjudul "Mengapa Jakarta Setiap Tahun Banjir?" Nah, carilah informasi penting dari cerita tersebut. Kemudian, lengkapilah gambar peta pikiran berikut ini. Silakan dilengkapi. Ini ada peta pikiran. Mengapa Jakarta banjir setiap tahun? Nah, ya. Nah, di sebelah kanan silakan dilengkapi atau dijawab pertanyaan apa penyebab banjir. Kita akan dijawab ya. Di sebelah kiri ada pertanyaan juga, yaitu kapan terjadi banjir. Nah, yang sebelah bawah, bagaimana terjadinya banjir? Nah, silakan dilengkapi peta pikiran tersebut. Sekarang tugas ketiga.
Timbulnya bencana salah satunya disebabkan oleh sebagian besar masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan alam sekitar. Mereka banyak membuat kerusakan-kerusakan tanpa mau melakukan usaha-usaha pelestarian. Bencana apa saja yang bisa timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Silakan dikerjakan di buku tugas. Nah, cara mengerjakannya, silakan kalian buat laporan hasil wawancara seperti berikut ini. Kalian tulis yang bagian atas laporan hasil wawancara. Selanjutnya ada nama. Bawahnya ada pertanyaan. Itu pertanyaan yang diajukan adalah bencana apa saja yang bisa timbul jika manusia melakukan kerusakan terhadap lingkungan alam sekitar? Itu pertanyaannya. Lalu silakan ditulis narasumbernya siapa dan jawabannya apa. Petikan materi. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Kewajiban manusia dan hak yang diperoleh setelah melakukan kewajiban. 1. Membersihkan lingkungan sekitar dari sampah secara berkala. Dengan melakukannya, manusia dapat tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat. 2. Menanam pohon dan merawat tanaman di lingkungan sekitar. Hal ini menciptakan lingkungan yang asri dan udara yang segar. 3. Menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Hal ini akan mengurangi tingkat polusi udara sehingga udara menjadi bersih. 4. Mengurangi penggunaan bahan kimia yang mencemari air dan tanah akan berkurang sehingga manusia dapat menggunakan air dan tanah yang bebas dari zat berbahaya. Langkah-langkah melakukan wawancara. Wawancara adalah kegiatan mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Langkah-langkah melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan tema. Kedua, menyusun daftar pertanyaan. Ketiga, menentukan narasumber dan menghubunginya. Keempat, menuliskan laporan hasil
wawancara. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.